Tanggal 10 Zulhijjah merupakan momentum yang sangat penting bagi umat Islam. Jutaan umat Islam melakukan ritual ibadah haji, sementara lebih dari 1 miliar umat Islam lainnya melaksanakan sholat Id yang dilanjutkan dengan berkurban, mengalirkan darah hewan dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ibadah kurban ini unik karena mengajarkan kepada kita bahwasannya seseorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan kepadanya untuk mendekati orang-orang miskin dan orang-orang tidak mampu. Di mana kita bisa melihat pesan moral ini? Pertama, kita bisa lihat dari makna asal dari kata kurban. Kurban itu secara bahasa berasal dari kata qurba yaqrabu qurbanan, yang artinya mendekat. Sedangkan secara istilah kurban adalah melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, disembelih secara syar'i dan di waktu yang telah ditentukan pula, yakni sejak imam selesai memberikan khutbah hingga berakhirnya hari tasyrik, yakni tanggal 13 Zulhijjah. Dan kegiatan di atas dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ibadah kurban mencerminkan pesan Islam yang sangat agung bahwa kita bisa dekat dengan Allah dengan cara mendekati saudara-saudara kita yang kekurangan, atau meminjam istilah Al-Quran, ba'isal faqir, orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang sengsara. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah oleh kalian sebagian daging kurban tersebut dan beri makanlah dengan bagian yang lainnya orang-orang yang fakir dan sengsara. Al-Hajj ayat 28. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada satu pakem atau ketentuan mutlak yang tidak bisa kita abaikan dalam upaya kita mendekat kepada Allah, sehingga kita betul-betul bisa berdekatan dengan Allah. Dan ini tercermin dalam ibadah kurban. Apa itu? Kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban, tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaanmu. Al-Hajj ayat 37. Daging kurban tidak dipersembahkan oleh kita kepada Allah, karena Allah Rabbul Alamin tidak makan daging kurban dan tidak butuh daging kurban. Daging kurban sebagian dinikmati pekurban dan sebagian lainnya dinikmati oleh fakir miskin. Tidak ada sepotong daging pun yang dipersembahkan kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari si pelaku kurban. Sekali lagi, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari si pelaku kurban. Ketakwaan ini adalah jiwa dari amalan kurban. Secara lebih spesifiknya, ketakwaan itu adalah keikhlasan dalam beramal, bukan daging yang berwujud benda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ada fenomena yang menarik lagi yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini. Kata kurban ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia dengan memunculkan beberapa istilah seperti korban, berkorban, dan pengorbanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkorban adalah memberikan sesuatu sebagai wujud kita
kita, pemberian kita, pengorbanan kita kepada orang lain. Dalam konteks ilmu psikologi industri atau psikologi perusahaan, konsep pengorbanan karyawan atau pegawai terhadap perusahaan atau tempat mereka bekerja itu tercermin dalam teori yang disebut organizational citizenship behavior atau perilaku kewarganegaraan perusahaan. OCB, Organizational Citizenship Behavior, ini menggambarkan perilaku sukarela melebihi tuntutan pekerjaan yang formal atau job desk-nya. Karyawan atau orang atau pengusaha yang memiliki OCB akan menunjukkan perilaku yang positif meskipun hal itu tidak diwajibkan dan ia lakukan secara sukarela demi kepentingan perusahaan atau tempat mereka bekerja. Para karyawan yang menunjukkan OCB atau perilaku kewarganegaraan terus-menerus maka akan berdampak pada perusahaan itu efektif, berjalan dengan baik, bisa mencapai target-targetnya dan bisa mencapai kesejahteraan bersama. 5 ciri orang yang memiliki karyawan yang memiliki OCB tadi. Pertama adalah dia dicirikan perilakunya itu altruisme, yakni tindakan sukarela yang dilakukan oleh karyawan untuk membantu dan mendukung rekan kerja atau anggota tim lainnya dalam menyelesaikan tugas mereka. Karyawan yang memiliki altruisme ini cenderung memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain di sekitar mereka. Ciri yang kedua itu courtesy atau kesopanan, yakni perilaku yang sopan dan menghormati rekan kerja dan teman kerja lainnya. Karyawan dengan OCB dalam kategori courtesy atau kesopanan ini cenderung berinteraksi dengan orang dengan sikap yang ramah, santun, dan menghargai perbedaan. Ciri yang ketiga dari orang yang memiliki OCB ini adalah conscientiousness atau hati-hati. Kehati-hatian ini melibatkan karyawan yang bersikap bertanggung jawab, memiliki semangat berkorban dalam menjalankan tugas mereka. Mereka cenderung memiliki semangat untuk memberikan hasil yang terbaik dan menjaga kualitas pekerjaan mereka. Ciri yang keempat adalah sportsmanship atau kesportifan. Karyawan yang memiliki ciri sportsmanship ini dia selalu bersikap positif dan toleran terhadap kesalahan atau ketidaksempurnaan orang lain ataupun ketidaksempurnaan keadaan di tempat kerja. Dan yang kelima adalah civic virtue atau kebajikan. Kebajikan atau civic virtue menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lembaga atau perusahaan. Karyawan yang memiliki civic virtue ini aktif terlibat dalam kegiatan perusahaan, mengikuti peraturan serta memberikan sumbangan ide atau saran yang berpotensi meningkatkan kinerja atau prestasi dari perusahaan. Hadirin, semangat berkorban yang dimiliki oleh karyawan yang menunjukkan OCB dan dikaitkan dengan semangat Idul Adha sebagai semangat, sebagai momentum berkorban itu sangat tepat sekali. Karena kita semuanya mungkin kalau tidak karyawan ya kita adalah pengusaha. Maka ketika kita bekerja, maka kita perlu memajukan lembaga tempat kita bekerja. Maka Idul Adha ini harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk meningkatkan semangat pengorbanan yang dalam teori ilmu psikologi perusahaan disebut dengan OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Namun kelebihan dari umat Islam, ketika kita berkorban untuk siapapun dan untuk apapun dengan kebaikan, ingatlah yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan dan ketakwaan kita. Niatkanlah
ketika kita bekerja, ketika kita bertindak dan berbuat, berkorban, dilakukan dengan cara yang baik dan diniatkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.